Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja? Krisis iklim polusi dan kerusakan lingkungan adalah kenyataan yang kita lihat setiap hari. Iklim semakin tidak menentu, udara semakin tercemar, dan sampah-sampah semakin menumpuk. Dan di tengah tantangan ini, kampanye pelestarian alam adalah salah satu bentuk kepedulian kita untuk berubah dari hal-hal kecil hari demi hari. Hai, aku Riausi. Aku si pengingat bumi. Jadi tugas aku adalah mengingatkan kalian bahwa bumi itu cuma satu. Jadi jangan disakiti ya. Halo, aku Giselle. Ramah lingkungan? Yes. Jadi keren nggak perlu nyampah kan? Lihat deh bunga ini, cantik bukan? Orang macam apa yang mau rusakin bunga ini? Saya Johan, dulu saya naik motor cuma hanya untuk beli cemilan. Sekarang jalan kaki sambil mikirin nasib bumi. Aku tahu. Dulu aku buang sampah sembarangan, tetapi sekarang aku buang semua kebiasaan buruk itu. Halo teman-teman, aku Jonas. Dulu sih aku memang sering buang sampah sembarangan, tapi sekarang aku ingin belajar menjadi sahabat bumi. Hai guys, nama gue Rifa. Gue sering jalan kaki dan naik sepeda. Semakin sedikit polusi, maka semakin panjang umur kita. Oh, tahu kamu dari mana? Iya nih, tadi HP aku ketinggalan di depan sekolah. Jadi kamu naik kendaraan bermotor, padahal jaraknya cuma 50 meter loh. Iya, emang kenapa? Kamu nggak tahu kalau kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan polusi loh? Emang iya? Iya, mari aku jelaskan. Penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan dapat menyebabkan banyak sekali polusi, apalagi pada zaman ini. Penggunaan kendaraan bermotor untuk menempuh jarak yang sangat dekat merupakan salah satu faktor terbesar dalam menyebabkan polusi udara. Seperti contohnya teman saya Oktawa, yang dimana dia menggunakan kendaraan bermotor untuk menempuh jarak yang sangat dekat sekitar 30 meter untuk membeli sesuatu. Untuk itu, apa sih cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor? Yang pertama, kita dapat menggunakan alat transportasi umum untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Dan yang kedua, kita bisa berjalan kaki untuk menempuh jarak yang sangat dekat. Dan bisa juga menggunakan sepeda untuk menempuh jarak yang sangat dekat. Keuntungan menggunakan transportasi umum yaitu udara lebih bersih karena berkurangnya emisi kendaraan, lalu lintas lebih lancar karena berkurangnya jumlah kendaraan di jalan, mengurangi ketergantungan pada bakar fosil, dan membantu menjaga kesehatan karena jalan kaki dan naik turun tangga stasiun adalah bentuk aktivitas fisik. Oktawa, kenapa kamu buang ke situ sampahnya? Iya, emang bagi aku lebih simpel begini. Kamu tahu nggak kalau kamu buang sampah ke situ, nanti bisa mencemari lingkungan loh. Emang pengaruhnya apa? Nah, sini aku jelaskan teman-teman. Nah, kalian pasti sering melihat orang-orang di sekitar kalian yang suka membuang sampah di selokan dengan sembarangan ataupun meninggalkan sampahnya di tempat umum begitu saja. Walaupun hal tersebut terlihat sepele, tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang setiap hari di bumi ini, dapat menimbulkan dampak yang lebih serius lagi. Nah, sampah yang dibuang ke saluran air dapat mengakibatkan banjir dan mencemari air laut dan air sungai. Juga teman-teman, sampah organik yang dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa dikelola dengan baik dapat menimbulkan gas metana yang mempercepat pemanasan global. Jadi, ayo kita stop buang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, jadi selain stop membuang sampah sembarangan, kita juga bisa melakukan hal yang lain loh teman-teman. Nah, hal itu dapat dijelaskan oleh teman kita yaitu Oktawa.
Yang bisa kita lakukan selain berhenti membuang sampah plastik yaitu yang pertama, biasakan membawa ke tempat sampah mini atau kantong plastik untuk sementara jika belum menemukan tempat sampah. Yang kedua, jangan hanya membuang sampah sendiri dengan benar, tapi juga berani menegur dengan sopan ketika melihat orang lain membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekolah, kampus, atau komunitas. Mari mengurangi plastik sekali pakai. Plastik merupakan penemuan manusia yang luar biasa praktisnya. Akan tetapi, plastik memiliki bahaya jika digunakan secara terus-menerus dan tidak bijak secara pemakaiannya. Contoh penggunaan plastik sekali pakai merupakan kantong plastik, sedotan, dan juga bungkus jajan-jajanan manusia yang hanya beberapa menit dipakai, akan tetapi butuh ratusan tahun untuk terurai di alam. Setiap tahunnya jutaan ton sampah plastik ditemukan di laut dan dapat membunuh satwa laut. Bahkan plastik telah ditemukan di garam, air minum, dan bahkan tubuh manusia. Cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ada beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan tas kain saat belanja. Selain lebih kuat, juga bisa digunakan berulang kali tanpa harus membeli yang baru. Yang kedua itu membawa tumbler atau botol minum sendiri untuk menghindari pembelian air kemasan. Yang ketiga, gunakan alat makan sendiri atau minta makanan tanpa sedotan dan plastik tambahan saat memesan makanan. Bella, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kampanye pelestarian alam mengajak kita untuk melihat ulang kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Bumi tidak memikir kita untuk menjadi pahlawan lingkungan yang sempurna. Ia hanya ingin kita menjadi manusia yang peduli pada tempat sampah, pada transportasi yang kita pilih, dan pada benda yang kita gunakan. Karena pada akhirnya perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar atau kebijakan pemerintah. Perubahan besar bisa dimulai dari satu orang, dari keputusan yang kecil dan langkah yang sederhana.